Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat jaringan router. Tugas dari dosen Dr. Hendra Jaya MT, mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, kelas S2B, nama Hendrawan Syah, NIM 201052003032. Jaringan router adalah salah satu jenis jaringan komputer yang dimana salah satu perangkat di dalamnya adalah perangkat router. Dan router ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua jenis jaringan atau lebih yang berbeda kelas IP address atau berbeda alamat IP address agar saling terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Langkah pertama adalah merancang jaringan router yang akan kita buat. Adapun rancangannya adalah membuat dua jaringan, yaitu jaringan pada lab 1 dan jaringan pada lab 2, di mana masing-masing jaringan ini terdapat 3 klien dan 1 switch, dan akan dihubungkan nantinya dengan menggunakan router. Pertama kita masukkan device router dan komputer. Pertama kita masukkan komputer. 3 komputer klien untuk lab 1 atau jaringan 1 dan 3 komputer pada lab 2. Kemudian masukkan switch. Satu switch untuk lab 1, satu switch untuk jaringan lab 2. Kemudian masukkan router. Kita pilih router 1841. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan seluruh device yang ada dengan menggunakan kabel jaringan tipe strike. Kabel jaringan tipe strike adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kita klik pada PC 1, kemudian dihubungkan pada switch, pilih pas Ethernet 01. PC kedua pada pas Ethernet 02. PC ketiga pada pas Ethernet 03. Kemudian untuk jaringan lab 2, klik pada PC pertama, kemudian klikkan pas Ethernet 01. Pada PC kedua, pas Ethernet 02. Dan PC ketiga pada pas Ethernet 03. Kemudian menghubungkan switch pada router dengan menggunakan kabel jaringan tipe strike. Klik pada switch, kemudian pilih pas Ethernet 04. Kemudian klikkan pada router. Kemudian pada router ini terdapat dua port. Maka untuk lab 1, maka kita pilih pas Ethernet 00. Kemudian untuk lab 2, maka kita hubungkan dengan port pas Ethernet 01. Maka setelah dihubungkan akan hasilnya seperti ini. Dan pada kabel jaringan yang terhubung ke router masih berwarna merah atau indikatornya masih merah, karena pada setiap port router defaultnya masih belum
on, maka harus di-on-kan terlebih dahulu agar bisa terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan rancangan IP address pada jaringan router yang kita buat. Adapun rancangan IP address yang telah dibuat adalah untuk IP address yang terhubung pada lab 1 atau pada pas Ethernet 00, maka kita gunakan IP address 192.168.1.20. IP address ini akan menjadi default gateway dari seluruh klien pada lab 1, jaringan lab 1. Kemudian untuk port pas Ethernet 01 yang terhubung pada lab 2, maka kita menggunakan IP address 192.168.0.20. Yang akan menjadi default gateway bagi jaringan pada lab 2. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jaringan IP address pada setiap klien. Pada lab 1 kita gunakan jaringan atau IP address 192.168.1.10. Kita sesuaikan dengan default gateway pada jaringan lab 1 yaitu 192.168.1.20. Maka pada klien kita masukkan 192.168.1.10. Kemudian 192.168.1.11. Kemudian 192.168.1.12. Untuk lab 2, adapun IP address yang sudah ditentukan atau yang sudah dirancang adalah 192.168.0.10. Kemudian 192.168.0.11. Kemudian 192.168.0.12. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan setting IP address atau mengisikan IP address pada setiap device, router, dan klien. Yang pertama di setting adalah pada router. Klik 2 kali pada router. Kemudian pilih config. Kemudian terdapat dua pilihan di bawah, ada pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 01. Yang pas Ethernet 00 tadi digunakan untuk menghubungkan jaringan lab 1. Dihubungkan pada jaringan lab 1 dan pas Ethernet 01 dihubungkan pada jaringan lab 2. Pertama kita klik pada pas Ethernet 00. Kemudian kita aktifkan portnya. Sini, on. Kemudian mengisikan IP address-nya. Ada dua cara untuk mengisikan IP address pada router. Bisa mengisinya secara langsung, IP address dan subnet mask, atau bisa menggunakan menu CLI. Maka pada kesempatan ini kami menggunakan menu CLI. Klik pada CLI, kemudian enter. Kemudian langsung isikan atau ketikkan IP address. IP address spasi IP address yang sudah ditentukan 192.168.1.20 spasi subnet mask 255.255.255.0 karena kita menggunakan IP jaringan kelas C. Langsung kita enter.
Setelah itu kita exit saja. Kemudian kita close. Kemudian kita klik lagi. Kemudian pilih config. Kemudian yang kita setting adalah pas Ethernet 01 yang terhubung pada lab 2. Aktifkan portnya. Kemudian klik menu CLI. Kemudian mengisikan IP address. Spasi 192.168.0.20. Spasi subnet mask 255.255.255.0. Enter. Kemudian exit. Setelah selesai diisikan IP address, maka pada router, maka kita lihat hasilnya adalah pada indikator router atau indikator port tempat terhubungnya kabel jaringan tipe strike itu sudah berwarna hijau, artinya sudah aktif atau sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisikan IP address pada setiap klien yang ada yang telah ditentukan. Yaitu untuk lab 1, kita klik pada komputer 1, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration. Kemudian ketikkan 192.168.1.10. Kemudian klik subnet mask. Kemudian mengisikan default gateway, yaitu IP pada port 00. Router yang terhubung pada lab 1. 192.168.1.20. Kemudian close. Kemudian pada PC selanjutnya, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, pilih atau ketikkan IP address-nya 192.168.1.11. Kemudian pilih subnet mask, kemudian default gateway 192.168.1.20. Kemudian kita close. Kemudian pada klien ketiga, kita klik desktop, kemudian IP configuration, kemudian static IP, kemudian 192.168.1.12 atau .12. Subnet mask dan default gateway 192.168.1.20. Close. Kemudian selanjutnya adalah kita setting klien pada jaringan lab 2. Ketik pada komputer 1, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian ketikkan IP address 192.168.0.10. Kemudian subnet mask, default gateway. Default gateway adalah IP address port 01 yang terhubung pada jaringan lab 2. 192.168.0.20. Dan kita close. Kemudian komputer kedua, dan desktop, IP configuration, pilih static IP, masukkan IP address-nya 192.168.0.11. Kita subnet mask, kemudian default gateway 192.168.0.20. Kemudian close. Kemudian pada PC yang ketiga, pada kedua, kemudian desktop IP configuration, pilih static IP 192.168.0.12. Kemudian subnet mask, kemudian default gateway 192.168.0.20. Kemudian close. Setelah
memasukkan alamat IP address pada setiap device pada jaringan router. Langkah selanjutnya adalah menguji konektivitas pada jaringan yang telah dibuat. Apakah jaringan lab 1 sudah bisa terhubung pada jaringan lab 2 walaupun berbeda alamat IP address? Yang pertama kita menguji dengan command from. Kita klikkan pada salah satu PC klien lab 1. Kemudian pilih desktop, kemudian pilih command from. Kemudian ketikkan ping spasi alamat IP address salah satu dari klien jaringan lab 2, yaitu 192.168.0.10. Kita enter. Ya, sudah terhubung. Sudah ada keterangan reply from 192.168.0.10 TTL 127. Artinya jaringan pada lab 1 sudah terhubung pada jaringan lab 2. Kemudian kita menguji sebaliknya, yaitu menguji apakah jaringan lab 2 sudah terhubung ke jaringan lab 1. Kita klik pada salah satu klien. Kemudian pilih command from. Kemudian ping 192.168. Masukkan IP address dari salah satu klien di lab 1. 1.10. Ini kita enter. Ya, sudah ada keterangan reply from 192.168.1.10 TTL 127. Artinya komputer pada lab 2 sudah terhubung pada komputer atau klien pada lab 1. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengujian pengiriman file atau data menggunakan Add Simple PDU, yaitu logo surat seperti ini. Kita klik, kemudian kita klikkan ke salah satu klien dari lab 1. Kemudian tujuannya pada salah satu klien pada lab 2. Kita coba kirim. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah ada tulisan successful. Artinya sudah berhasil. Kemudian kita uji sebaliknya. Pengiriman dari lab 2 ke lab 1. Ya, sudah ada keterangan juga successful. Artinya jaringan router yang kita buat, yaitu menghubungkan antara jaringan lab 1 dengan jaringan lab 2 dengan berbeda IP address, sudah berhasil. Sudah berhasil dibuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.